Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada ketemu pasti insya Allah orang NU udah nggak gampang ngawur-ngawuran nggak. Sabar, NU itu tidak sikile itu, mas kakinya masih dipakai ngaleh. Diketok gitu udah mana diketok masih ngalah. Mau jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya ngasih makan saya aja nggak pernah gedok gitu ngalah. Alih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya orang Jawa itu Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau. Jadi masih ada air, gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah nggak ada, ngamuk sih. Nah, kalau ngamuk Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib yang double tidak ada keturunan dengan api itu bisa disembelih itu. Iya. Jangan lupa tuh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI. Karena kakak saya kiai semua itu baik di Jawa Timur. Yang nyembelih PKI itu Banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar urusan dia dengan Allah, tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara gitu loh. Jadi Habib ini jangan seolah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya Habib itu. Jago perang nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat berjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi aja tidak kamu hormat. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya raya, nuti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Enggak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan. Tanpa berbayar. Udah lama yang membuarkan FPI saya, HTI saya. Lalu diakomodir oleh Presiden. Presiden upengnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarine, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir. Seperti ini nih, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar, ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan, saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi. Iya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan dilelai barangkali dia sholat tahajud atau berapa atau wiridan beribu-ribu wiridan diusik oleh pangeran, mempunyai perbenaran kitab, buka-buka, nggak ketemu, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada kalau menerima sesuatu yang harus cek and recheck. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan meskipun tabayun dengan orang Badui. Lah ini kiai Imat ini kan enggak, kiai cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid? Bahasa Arab lagi. Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai, apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Nggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Ya Wali Songo itu kan pelopor dakwatul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang dicapai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Nggak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus dia mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon, wah ini keterlaluan gitu. Ya, jadi supaya benar, maka ada political will government. Mau presiden, mau menteri kesehatan, mau Kapolri, mau Mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-kali bikin rekor.
kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika, maka harus hebat dalam kesehatan. Jangan katakan hari ini tes DNA terlalu goblok itu. Ada orang yang ngomong begitu, ini goblok sekali nih, cuma terlalu terdoktrin dengan kejutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpadu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu rigidnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika ini, maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini begini. Nah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja turun bangsa Arabnya saja tidak kalau keturunan Nabi. Ini Nabi apa? Nabi Tonton Sot apa bagaimana? Ya ini, jadi saya pernah ngaji di Kiai saya di Madura. Cum, al-khaya'u minal iman, buat malu. Ben kamu dikasih Allah itu iman kita sedikit. Nah kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi. Pantas enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, keturunanmu sing di sekolah di darahmu. Coba dilihat, dicok lewat kaca yang di belakang itu biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku-ngaku nasab Nabi itu tapi bukan Nabi loh. Nek aku anak Jokowi itu masih bisa, bayangkan apa anak Pak Harto bisa. Jadi menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling purna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai padanan dari Qalilullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Qalilullah. Dan Nabi Ishak aja tidak bergelar Qalilullah. Nabi Ismail tidak dipanggil Qalilullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar Qalilullah, bergelar Habibullah. Sayyidatina Fatimah tidak bergelar Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah, Sayyidina Hasan Babsya. Ya kan? Lah kok ini orang-orang tiba-tiba bergelar Habib, tapi itu artinya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Habibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Lah kalau salah ucap kemudian ya Habibi, memangnya kita homo, saya apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Lah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Arab sana kepada anak, kepada istri, seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara, ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habib, ya Habib. Kalian ini apa nggak takut? Umatnya Nabi Lut jadi dilaknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi dilaknat oleh Allah karena melakukan kelakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Betul ini. Oke, membahas Habib ini nggak akan selesai. Sejam 2 jam nggak akan selesai. Nanti akan berjalan terus karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU. Waktu itu ulamanya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baku. Nah sekarang PBNU namanya gamang. Sono sini nggak bisa. Ketika ada dua pendapat, Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah. Apalagi yang salah, maka itu persoalan lain. Tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting. Itu bukan karena benci. Lalu kalian namanya petani aja kalau nyantri di tempat saya nggak bayar, kok makan minum tidur nggak bayar, dikasih duit lagi. Apalagi ada hubungannya. Jadi mau tolong biasa saja. Jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat. Halal tidak, haram tidak. Ya, saya bukan benci, tetapi mau ya duduk bareng, jangan lewat video kono kini kono. Dan semakin rusak, semakin gak gagain nanti kalau sudah marah, lain loh persoalannya. Saya ngomong begini sekaligus memberikan harapan dan himbauan kepada Kapolri. Kapolri jangan pandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Bapak saya sebagai Panglima Pengusir Jenderal Malabi, Jenderal Nesem. Lalu masih dibohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi, padahal kedatangannya adalah menjadi anteknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda. Bahkan memfatwakan pertempuran kemerdekaan adalah yang katakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati, bukan di tempat tidur, tapi membela agama, kemurnian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua ngamuk loh. Kalau semua ngamuk, nggak bisa itu polisi ngatasi, nggak bisa ngatasi itu tentara. Kalau sudah perang horizontal, semuanya angkat senjata, bambu runcing, semua angkat senjata karena capek sudah mendengarkan omongan para habib yang kurang ajar. Nanti kita bahas lagi sesi yang barangkali penghinaan kepada Nabi Muhammad. Habib itu sudah menghina Nabi Muhammad dan Allah. Ada, saya punya data. Nanti kita bahas lagi. Marilah kita berdiskusi menemukan titik temu. Sudahlah, yang kenceng kenduk, yang kenduk kenceng sedikit, jadi harmoni, ada musiknya, oke? Jangan ngeyel mundur isin. Kalau kebenaran, kulil hak wal kana mulon. Jangan kemudian, ya sudah. Bapakmu yang sampai menikmati rental ekonomi akibat klaim sebagai keluarga duriah Nabi. Padahal duriah Nabi cuma 5 yang disucikan. Yang lain duriah, tapi tidak disucikan. Yang disucikan ada 5. Likom satun ukhi putuh hibia.
Karol Bapa il Khatimah al Mustafa wal Murtado wa ibnahu wal Fatimah. Maka Sunan Gunung Jati bikin adoman. Sudah nyuwun gandul Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase Pak Gebloke dunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga-muga dosa kula 30. Jadi alubali ya Gusti Rasul Gusti Ali kedua putunya wa ibnahu wal Fatimah. Yang lain itu enggak. Bukan alubali yang disucikan ya, yang dijamin surga ya. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Makanya pada waktu itu ada Ruqayyah di sampingnya. Lalu bagaimana ya Rasul dengan saya? Engkau menjumlatil solekah, tapi bukan alul. Padahal itu istri Rasul. Aja